Shalom Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Kasih yang kami muliakan dimanapun Anda berada. Bapak Ibu kasih saudaraku yang kami kasihi di tempat ini, merasa bahwa penyertaan Tuhan itu sempurna. Bapak Ibu, saya akan angkat pembacaan firman Tuhan hari ini di dalam Roma pasal yang ketiga. Pasal yang ketiga, surat kiriman Rasul Paulus pada jemaat Rom, pasal yang ketiga ayat 21 sampai selanjutnya. Baik, mari kita jemput bangkit berdiri. Kita akan baca bersama-sama. Rom pasal 3 ayat 21. Ya. Manusia dibenarkan karena iman. Saudaraku, saya bahasa ada satu kasih pergantian. Tetapi sekarang tanpa hukum Taurat, kebenaran Allah telah dinyatakan seperti yang disaksikan dalam kitab Taurat dan kitab-kitab para nabi. Dua-dua saudaraku. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan oleh kasih karunia telah didatangkan dengan cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya, karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Selanjutnya ia untuk menunjukkan keadilannya pada masa ini, supaya dapat bahwa ia benar berjalan dengan orang yang percaya pada Yesus. Ya, sementara demikian silakan duduk Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan. Saudara-saudaraku yang kami muliakan, hari ini saya akan angkat tema pembenaran karena iman. Saudaraku kasih, setiap orang pasti mempunyai kecenderungan untuk membenarkan diri sendiri. Amin saudaraku? Halo? Kalaupun ia melakukan kesalahan, tidak ada manusia yang sudi untuk dipersalahkan. Bahkan ia inginkan orang lain agar supaya dalam ini bisa menerima kesalahan yang diperbuatnya. Saudaraku, ironisnya, bila ia menemukan kesalahan orang lain itu, inilah salah satu tabiat manusia yang cenderung tidak ingin dipersalahkan. Tetapi, saudaraku, penting ini, suka mencari kesalahan. Bahkan di sini Alkitab berkata bahwa tidak seorang pun manusia yang benar di hadapan Allah. Nah, saudara-saudaraku yang kami kasihi, tema tentang pembenaran karena iman. Bagaimana dengan kehidupan kita manusia yang berdosa, manusia yang seperti kita yang seharusnya kita mati bagi dosa. Kutuk dosa itu maut. Lantaran hidup kita ini sudah kotor, dan salah satu hidup yang seharusnya mati bagi dosa adalah kutuk dosa itu. Tapi syukur oleh kemurahan Tuhan, syukur lantaran pengorbanan Yesus yang senantiasa memprioritaskan kita orang-orang yang percaya kepadanya. Disinilah kita merasa bangga. Nah, inilah bukti yang penting. Bagaimana manusia yang tidak benar itu akan beroleh pembenaran di hadapan Allah? Saudara, bagaimana? Ada 3 berkat hari ini. Ketika kita sebagai orang yang tidak benar, tapi beroleh pembenaran di hadapan Allah. Karena apa, saudara? 3 pokok penting. Yang pertama, di dalam ayat 23 mengatakan begini, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Saudaraku, yang pertama, karena semua manusia telah berbuat dosa. Inilah buktinya bahwa manusia nggak benar tadi itu beroleh pembenaran di hadapan Allah. Lantaran apa? Karena kita semua ini telah kehilangan kemuliaan Allah.
kita, coba pandang sebelahmu, coba walaupun cantik, kita ini semua orang yang berdosa loh. Amin. Modelnya apa aja? Kita ini masih aja kutub yang selanjutnya terbawa. Kalau kita benar-benar tidak memohon pengampunan kepada Tuhan. Saudaraku, yang pertama, selantaran manusia telah berbuat dosa di seluruh dunia ini, manusia divonis berdosa di hadapan Allah. Maka daripada itu, kesadaran diri sebagai orang yang berdosa menjadi pemicu dalam hidup kita agar hidup kita ini dituntut kembali. Oh, baliklah pada Allah, agar dapat kita menerima keselamatan, agar dapat kita terima satu keberadaan kasih karunia, artinya pemberian dari Allah secara cuma-cuma itu. Jangan kita kotori, jangan kita buat hal yang biasa-biasa saja. Saudaraku, masa-masa minggu-minggu ini banyak orang-orang yang percaya telah mempersiapkan Paskah. Bagaimana hatimu dalam mempersiapkan Paskah? Namun yang pertama kita dituntut dalam mempersiapkan Paskah, biarlah hatimu agar direnda, dibentuk menjadi baru, supaya jangan sampai kita ini memuji memuliakan nama Tuhan hanya tradisi, hanya mulut saja tapi hati jauh. Ada banyak orang datang di gereja tapi hatinya belum tentu percaya pada Yesus. Ada banyak orang yang kebaktian, memuji, menyembah, suaranya luar biasa, tapi tidak percaya akan juru selamat. Banyak saudara ya. Tapi kesadaran diri kita pada waktu Tuhan memberikan pernyataannya, pembenaran karena iman inilah saudaraku besar kepada Yesus. Tuhan telah memproklamirkan kasih-Nya, kemerdekaan bagi manusia berdosa untuk mengalami kemerdekaan dosa yang senantiasa membelenggu kita. Maka saudaraku, firman Tuhan Yohanes pasal 8:36 mengatakan, jika anak manusia itu sudah memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar sudah merdeka. Amin. Mau saudara tetap hidup dalam dosa? Mau saudara hidup dikungkung oleh kebiasaan-kebiasaan dosa? Saudara, kalau kita terus umat, saya yakin kita tidak dapat berkah. Yang lainnya kosong, doa puasa. Saudaraku, jangan kita ini seperti orang tua Tuhan. Lebih baik kita sendiri tapi ada damai sukacita. Lebih baik kita ini saling mengasihi daripada kita ini cara hidup kita ini tidak menjadi berkat bagi orang lain. Saudaraku, hukum Taurat tidak menyelamatkan manusia, tapi hanya membuat manusia itu hanya mengenal dosa. Namun yang pertama hari ini, marilah Tuhan mengatakan, manusia yang tidak benar tadi, marilah kita beroleh pembenaran lantaran kita mau datang kepada Tuhan. Sehingga Tuhan Yesus kan bolak-balik ngomong Matius 11:8. Marilah datang kepada Tuhan setiap orang yang letih, lesu dan berbeban berat. Apa akan memberikan kelegaan bagimu? Bapak Ibu, menurut saya di dunia ini, di mana-mana ada hutang, di mana-mana diprediksi dunia tidak baik-baik saja. Sudah saatnya gereja Tuhan berdoa. Sudah saatnya gereja Tuhan mendekatkan diri atas kemuliaan Tuhan. Saudaraku, saya peringatkan sekali lagi. Kalau hidup kita ini sungguh-sungguh melayani, saya yakin Bapak Ibu pasti ada damai sejahtera. Amin. Walaupun orang lain nggak ngereken sampai yang saya udah, aku nggak ngefek. Tapi Allahku yang ku percaya, Allah yang saya buat segalanya untuk indah pada umatku. Yang saya Bapak Ibu, orang-orang sedang sana itu berbondong-bondong sudah antri dibaptis di Iran. Gereja-gereja itu panen jiwa-jiwa. Gereja bawang yang buahnya itu sekarang kosong. Mereka datang kepada Yesus. Ternyata hanya Yesuslah tempat perlindungan. Amen. Di tempat-tempat, saudaraku, bukan hanya di Iran, di negara-negara Jazirah Arabia. Saudaraku, di Abu Dhabi, ya, di Uni Emirat Arab, di Maroko,
di Somalia, dimanapun tempat-tempat yang dulu kantong-kantong seberang, hari ini lantaran ada banyak martir-martir Tuhan yang saat ini mati, tapi di balik kematian ada banyak jiwa yang dapat dipersembahkan untuk agung nama Tuhan. Amin. Maka yang pertama, pembenaran karena iman. Lantaran apa Bapak Ibu? Lantaran semua manusia telah berbuat dosa. Salaman kata kita ini berbuat dosa lu minta ampun. Terus foto tua, di foto tua, cacananya lagi, saling cari kesalahan, cari pembenaran diri. Ayo yang penting hari ini bawa hadirat kita untuk Tuhan masuk dalam pembenaran iman. Amin. Jangan pembenaran diri Anda sia-sia. Yang kedua Bapak Ibu, yang kedua ayat yang ke-24 dan 26. Ayat 24. Yuk, 1, 2, 3. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus terus telah ditentukan dalam jalan damai. Karena apa saudaraku? Iman yang dengan percaya sama Yesus tadi loh, dalam darahnya. Hal ini dibuatkan untuk menunjukkan keadilan, karena yang telah membiarkan dosa-dosamu yang telah terjadi dahulu pada masa kesabaran yang terakhir. 6. Terus maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilannya pada masa ini, supaya nyata bahwa ia benar dan juga membenarkan orang yang percaya. Saudaraku, nek mendengar terus kayak gini, hidup kita nggak layak. Tapi lantaran kasih Yesus yang begitu baik, yang begitu dalam kasihnya, itu mengadopsi kita, mencangkokkan hidup kita. Ranting-ranting yang sudah dipilih oleh Tuhan untuk dicangkokkan kepada pohon pokok anggur yang benar. Siapa? Tuhan Yesus Kristus. Maka itu saudaraku, cangkok yang liar yang seharusnya dibakar di dalam api. Puji Tuhan, hari ini kita sudah dimuliakan dalam kemurahan Tuhan. Amin. Yang kedua dikatakan bahwa kematian Kristuslah yang membenarkan orang yang berdosa. Amin. Hanya kematian Kristus yang bisa memberikan dampak positif. Sehingga ada dua kata yang selalu terkait dalam pembenaran karena iman. Yang pertama, kasih Allah. Jadi ayat 24 kesimpulannya hanya kasih Kristus, kasih Allah. Yang kedua, keadilan Allah. Ayat 26. Oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma, karena oleh penebusan dalam Yesus Kristus, sehingga kita adalah menjadi orang yang terhitung menjadi orang-orang yang spesial di matanya Tuhan. Beri kemuliaan nama Tuhan. Maka yang pertama tadi dikatakan bahwa kita ini semua dibenarkan oleh Tuhan lantaran semua manusia telah berbuat dosa. Yang kedua, lantaran apa? Karena kematian Kristus saja yang membenarkan orang berdosa. Di dunia ini tidak ada orang mau menebus dosa dengan bayar kambing lembu, membayar sedekah amal dan lain-lain. Ada. Tetapi yang penting hati panjenengan hari ini, ketika engkau mau berteluh di bawah Tuhan, merendahkan diri, maka itu yang diperkenan oleh Tuhan. Tuhan tidak butuh hartamu, Tuhan tidak butuh keuanganmu, Tuhan tidak butuh semua apa yang kau miliki supaya menyenangkan Tuhan. Tidak, tetapi biarlah goyahkanlah hatimu, datanglah kepada Yesus, dan engkau apabila kau datang pada Tuhan, Yesus sanggup membuat segalanya indah pada Tuhan. Bapak Ibu, hanya dengan tahu Tuhan itu kalau sekarang panggil manusia, gak mengenal umur, bayi, pemuda, orang tua, bahkan orang yang sakit. Tidak. Bapak Ibu, sekarang itu orang muda-muda banyak stroke, anak-anak muda, bayi-bayi sudah kena leukemia, banyak meninggal, banyak mengalami.
kebutuhan-kebutuhannya nggak beres. Tapi bersyukur hari ini cuma GBI dia. Engkau masih diperlukan Allah. Engkau masih diperlukan dalam pelayanan. Jangan kecewakan Tuhan. Untuk itu siaplah. Terima panggilan Tuhan. Engkau nak, saya senang kalau aku mau dipakai tuat, Om. Pantangan itu mesti ono Om. Ya, bener ya Om ya. Engkau nak masih cilik sampai di semuanya itu. Aku senang orang yang demikian. Kalau engkau sibuk dengan perkara-perkara rohani, Yesus pun sibuk bertanggung jawab memenuhi kebutuhan hidupmu. Amen. Hari ini gereja ini sebenarnya gereja penuh berkat, Bethesda penuh rahmat, kasih karunia yang datang dari Tuhan. Sekarang saudaraku, jelas penting bagi kita sebagai orang yang benar-benar menjadi kekasihnya Allah. Haruslah kita punya pola saling mengasihi, pola gampang mengampuni, pola gampang tidak tersulut emosi, pola untuk saling tetap merendahkan diri. Ya, otayo ngomong otayo. Saudara, itu yang diminta oleh, yang angel, yang sukar diminta oleh Tuhan Yesus Kristus. Nah, kemudian saudaraku, ayat selanjutnya, kematian Kristus telah membenarkan orang yang berdosa. Makanya saya bolak-balik ngomong di dalam Efesus pasal 2 ayat 8 mengatakan, oleh karena kasih karunia kamu diselamatkan, bukan hasil pembenaran, bukan hasil perbuatanmu, usahamu, tetapi semata-mata oleh iman kita percaya pada Yesus. Itu adalah pemberian Allah yang namanya karis kasih karunia. Jadi Bapak Ibu, seharusnya kita masuk neraka, tapi hari ini didandani, kita terus memperingati perjamuan kudus. Artinya kita terus diingatkan di dalam perhimpunan persekutuan yang ampun, supaya kita tidak lupa akan pengorbanan Yesus di kayu salib. Amin. Yang terakhir, yang ketiga, saudara, ayat 27 sampai selanjutnya. Ya, 27. Jika demikian, apakah dasarnya untuk bermegah? Tidak ada. Berdasarkan apa? Berdasarkan perbuatan? Tidak. Melainkan berdasarkan iman. Terus, ayat 28. Iya, betul, terus. Iya. Atau adakah Allah hanya Allah orangnya Yahudi saja? Bukankah ia juga adalah Allah bangsa-bangsa lain? Ya benar, ia juga adalah Allah bangsa-bangsa yang lain. Terus saudaraku, iya, 31 sama-sama. Jika demikian, adakah kami membatalkan hukum Taurat karena iman? Sama sekali tidak. Sebaliknya kami meneguhkannya. Apa maksudnya? Yang ketiga, dikatakan begini, bagaimana manusia yang tidak benar tadi itu memperoleh pembenaran dari hadapan Allah? Yang ketiga, karena manusia berdosa dibenarkan karena beriman hanya kepada Yesus. Amin. Hanya beriman hanya kepada Yesus. Haleluya. Pembenaran karena iman adalah pembenaran, adalah tindakan Allah untuk membenarkan orang-orang yang berdosa. Pembenaran iman adalah pembenaran yang dilakukan oleh Kristus berdasarkan karya penyelamatannya di atas kayu salib. Paulus mengatakan, elemen-elemen yang terkait dengan pembenaran iman itu apa saja? Kita ini sudah dibebaskan dari hukum Taurat. Amin. Melalui iman hanya kepada Yesus Kristus. Kita ditawarkan oleh semua orang, dan oleh kasih karunia kita dibenarkan dan dibayar harganya. Sudah lunas dibayar. Amin. Sebagai penghayatan, sebagai perwujudan keselamatan kekal yang diperolehnya. Hukum Taurat diberikan bukan untuk menyelamatkan manusia, melainkan menunjukkan manusia bahwa ia perlu diselamatkan. Bapak Ibu kekasih saudaraku, panjenengan semua yang kami kasih, sangat beruntung kita bisa melayani hari ini. Amin.
Sangat beruntung panjenengan bisa beribadah satu dengan yang lain. Sangat beruntung, jangan pernah mundur, jangan pernah kita terlibat hal-hal yang membuat hati Tuhan miris. Saya mau kita bergandengan tangan. Haleluya. Teguh, maju terus. Pak Jonet, maju terus. Saya lihat Pak Jonet yang sabar. Masih awalnya gede, sabar. Terus. Mbak Suci bersyukur loh, bojo kayak ini. Iya nggak apa-apa Pak, sing penting hati-hati. Amin. Makanya aku minta kayak saya ini wes Pak, kata saya terus pengen soponoke. Sing penting kemuliaan Allah memakai Bapak Ibu. Kemuliaan Allah memakai GBI Dian. Kalau gereja ini mau diberkati Tuhan, mau dipakai Tuhan, ayo kita rendah hati. Ayo kita memulai sesuatu yang baik. Buang sampah-sampah yang ada dalam hati kita. Saudara, perasaan panjenengan ini gak ada sampah. Makai. Ya, banyak sampah jangan di dalam HP kan banyak ya. Itu yang mana mau. Semua tergerakkan cerita-cerita apa yang ada di dalam HP yang kotor-kotor disimpan untuk kenangan dia. Tetapi itu sebenarnya hal yang membuat kita rugi. Jangan ingat-ingat masa lalu. Jangan kita buat semuanya tidak terkenal. Tapi marilah datang pada Tuhan hari ini. Bertobatlah. Pasti gereja ini akan mengalami pemulihan. Amin. Percaya ya. Itulah 3 pokok penting Pak hari ini yang saya lakukan. 3 pokok penting. Pembenaran karena iman. Bagaimana manusia yang tidak benar itu beroleh pembenaran karena Allah? Yang pertama, karena semua manusia telah berbuat dosa. Rom pasal yang ke-3 ayat 23. Yang kedua, karena kematian Kristus yang membenarkan orang yang berdosa. Rom 3 24 sampai 26. Dan yang terakhir, karena manusia berdosa yang dibenarkan karena hanya beriman kepada Tuhan Yesus Kristus. Di dunia ini tidak ada tempat yang bisa menjamin. Tidak ada orang yang ngomong mari datanglah kepadaku, orang yang lebih lesu dan berbeban berat. Akulah jalan kebenaran dan hidup, tak seorang pun yang sampai ke Bapa kalau tidak melalui. Amin. Benar. Demikian firman Tuhan, renungan yang singkat. Mari kami undang untuk pengerja hamba Tuhan, orang-orang yang disiapkan dalam pelayanan. Pemain musik singer. Saya yakin kita akan pulih. Setuju? Saya yakin hidup kita tidak hanya sebentar. Sampai kita menutup mata, bisa tetap setia melayani Tuhan. Nama Tuhan dipermuliakan. Lepaskan roh berkat, roh sukacita, kemurahan. Kami akan laksanakan sakramen perjamuan ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Demikianlah bunyi firman-Ku. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada waktu malam ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kasih dalam Tuhan, bukankah roti yang kita angkat inilah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Makan bersama-sama. Kasih dalam Tuhan. Jadi yang kau datang pada Tuhan. Ada banyak panggilan, ada banyak pergumulan, ada jalan berhenti, ada hal yang tidak menyenangkan. Tapi hari ini
Angkat tinggi-tinggi cawan di atas kepalamu. Seakan-akan kau menangkapkan kata saudara Yesus disujudkan. Aku nggak mampu Tuhan melakukan ini. Kau akan musuh-musuhmu. Kau akan orang bersalah padamu. Kau akan suamimu. Kau akan istrimu. Kau akan anak-anakmu. Kau akan pengejar-pengejar yang lari. Mari dengarkanlah firman Tuhan. Demikian juga Yesus mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Kasih bukan cawan pengucapan syukur. Yang atasnya kita bersyukur adalah persekutuan dengan darah Yesus. Amin. Minum bersama-sama. Haleluya. Bapak Ibu, kita selalu diingatkan dalam persekutuan. Kekuatannya adalah 40 hari. Jangan pernah kita takut dan ragu. Yesus selalu menyertai engkau. Menyatakanmu dikit-dikit yang butuh pertolongan, yang butuh persoalanmu. Jangan lari pada manusia, jangan lari pada dunia. Pasti kau akan kecewa. Tapi Yesus berjanji akan menyelesaikan tempat indah pada waktunya. Waktu Tuhan bukan waktu kita, waktu Tuhan yang terbaik. Ketika tanganmu terkecang ke atas, artinya engkau tidak mampu melakukan segala sesuatu. Engkau sanggup Tuhan memberi jalan yang terbaik. Ingatlah, Yesus hanya sejauh doa, dan doa orang benar bila yakin itu akan sangat besar kuasa.